lagi tuh? Siapa namanya? Sasa? Oke, terima kasih. Kurang ajar. Baru juga nikah sama Yoga. Udah ngambil 500 juta. Ini tidak bisa dibiarkan. Banyak banget lagi. Hari ini, hari bener-bener hari happy day. Mama happy banget. Akhirnya Mama bisa shopping sepuasnya. Udah lama loh Mama gak pernah shopping segini banyaknya. Tapi yang lebih pentingnya lagi, Ma, kita udah berhasil mindahin semua uangnya Yoga ke ATM aku. Ya iyalah, lagian siapa suruh Yoga kasih ATM-nya sama kamu, ya kan? Hari ini dikasih ATM, besok dikasih rumah. Iya. Sasa, kamu ini apa-apaan sih? Mira, kamu tahu nggak? Anak kamu ini sudah menarik uang 500 juta. Sasa, Mama dapat laporan ya dari bank. Kamu ngambil uang 500 juta. Buat apa? Kenapa nggak bilang sama Mama? Coba, buat apa sih? Sasa, kamu pegang dulu. Ma, Ayo jawab buat apa? Hah? Ya ampun Jeng, kenapa marah-marah? Bukannya Sasha itu menantu kesayangan Jeng. Lagian apa artinya sih uang segitu buat Jeng? Ya kan? Gak apa-apa kan kalau buat nyenengin Sasha? Iya juga ya. Ya terserah deh. Sasa, nanti kalau perlu uang lagi, minta aja ke Mama, ya. Agak pusing pala, saya istirahat dulu ya. Oh iya silakan. kok tadi Mama ini tiba-tiba mau nurut gitu sama Mama? Padahal kan dia udah marah banget sama kita. Ya iyalah sayang. Kan Mama sudah sedia payung sebelum hujan. Maksud Mama apaan sih? Mama sudah guna-guna Jeng Indah. Biar dia nggak macam-macam sama kita. Beres. Serius, Ma? Mama hebat banget sampai kepikiran untuk ngelakuin itu. Ya iyalah, Mama kan udah tahu tipe-tipenya orang seperti Jeng Indah. Mama terpaksa ngelakuin ini semua. Tapi sekarang Jeng Indah sudah di bawah kendali kita. Jadi dia udah gak bisa macam-macam. Kita yang bisa macam-macam sama dia.
api semua. Tolong, tolong. Kenapa api semua di sini? Panas, tolong. Siapa kamu? Siapa kamu? Ini adalah ajal dari orang yang jahat seperti kamu, Indah. Terbakar di neraka. Jangan. Kamu sudah menyediakan melati yang baik seperti Aisyah. Menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan dia. Sekarang rasakan akibatnya. Jangan. Pergi kamu, pergi. Pergi kamu. Rasakan siksaan untukmu. Jangan. Tolong. Jangan, tolong. Tolong. Siapa sih yang teriak malam-malam gini? Jam 1. Kok Yoga belum pulang ya? Itu kayak suaranya Mama Indah deh. Mendingan gue samperin dia deh. Mama. Tolong lepasin. Keluarkan aku dari sini, tolong. Aduh. Badan Mama kebakar. Syah, ada apa Syah? Nggak tahu, Ma. Ini teriak-teriak. Ayo, kita bangunin aja. Ma. Jang bangun, Jang. Jang, kenapa, Jang? Ma, bangun, Ma. Mama. Sasa, Mama gak mau kebakar. Ma, siapa sih yang mau bakar Mama? Badan Mama kebakar. Sasa, Mira. Kenapa, Jeng? Mimpi apa emangnya, Jeng? Tadi saya mimpi kebakar. Apa ya artinya? Ya ampun, Ma. Itu kan cuma mimpi. Gak usah dipikirin lah, bikin kaget aja. Tadi seperti kebakar di dalam neraka. Ya, di mana-mana api, atas, bawah, samping. Ya, kayak neraka kali ya. Karena api di mana-mana panas banget. Sasa, ambilin minumnya buat Mama. Haus. Aduh, Ma, ini kan udah malam. Sasha ngantuk, Ma. Mama minta aja sama Bimina untuk ngambilin sendiri. Sasa, ambilin Mama minum. Kamu kok gak mau saya diminta tolong? Mama kan haus. Jang, Sasha kan ngantuk. Jangan ambil sendiri aja ya. Jangan maksa dong. Manja banget sih. Sasa, biar nanti Mama suruh Mina yang ambil minum. Ya udah, Jeng. Saya mau tidur dulu.
Kok jadi begini sih? Padahal kan aku cuma mau minta minum. Kenapa jadi berubah? Aku nggak bisa marah ya? Kenapa mendadak kepalaku pusing ya? Aneh banget. Ada-ada aja deh si Mama Indah gangguin orang lagi tidur. Kok Yoga belum pulang juga sih sampai sekarang? Halo? Gak, kamu lagi di mana sih? Kok jam segini belum pulang juga? Aku masih di kantor, ini banyak banget kerjaannya. Kenapa emang? Kok kamu kerja terus sih? Emang kerjanya nggak bisa besok aja apa? Nggak bisa, harus selesai malam ini juga. Tolong kamu ngertiin ya. Percuma ngomong sama kamu. Daripada bete gara-gara suami, mending gue telepon si Devi. Halo, Dev, lo lagi di mana? Bentar Kak, di sini udah denger banget. Bentar ya, aku nyinget dulu ya. Iya, halo Sa. Kenapa? Gue lagi bete banget, Dev. Suami gue sampai sekarang belum pulang juga. Padahal kan udah jam segini, masih di kantor aja dia. Sini aja kita lagi seru-seruan, happy pokoknya sampai pagi. Buruan kesini cepetan ya. Kita tungguin. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, bentar. Nyonya, ini Minah bawain minum buat Nyonya. Makasih Mina. Nyonya kan sekarang sudah punya mantu kesayangan lagi. Tapi kenapa sih Nyonya nggak diurusin sama mantu Nyonya aja? Masa ngambilin minum aja nggak mau? Diem kamu ya, Mina. Ngoceh terus. Saya lempar gelas ini ke muka kamu nih. Mina, tadi saya mimpi. Saya tuh seperti mau dibakar hidup-hidup. Kenapa ya? Waduh, kalau itu sih mungkin Nyonya banyak dosa kali. Kamu mau menghina saya ya? Enggak Nyonya, maksudnya nggak begitu. Tapi tadi Nyonya kan tanya sama Minah. Udah. Lebih baik kamu keluar. Udah. Keluar sana. Pusing aja. Baik Nyonya. Iya. Mungkin aku kurang amal kali ya. Memang udah lama nih nggak bagi-bagi sembako. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini ya Allah. Mungkin tadi tidur nggak doa dulu. Jagalah hambamu ini ya Allah. Amin ya robbal alamin. Kenapa Fani? Kamu haus ya, Nak? Minum susu dulu ya? Ya udah sini pada gendong ya. Kamu kan besok harus kerja, nggak boleh capek. Aku aja yang susun kamu ya.
Aisyah, biar aku jagain Pelangi ya. Kamu istirahat. Nggak usah lah Mas, kamu tidur aja ya. Nanti juga Pelangi bentar lagi tidur. Kamu kan besok harus kerja. Udahlah Aisyah, nggak apa-apa kok. Kan kita gantian. Jagain Pelangi, kamu istirahat tidur sekarang. Ya? Udah, sini sama aku. Oh, ya benar. Sayang, oh sayang. Oke, it's okay. Ya? Udah, nggak apa-apa. Ya? Yuk. Kenapa belum mau tidur? Hah? Tidur yuk di sini, ya? Alhamdulillah ya Allah, Irfan terlihat begitu kebapaan dan sangat peduli sama Pelangi. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, puji dan syukur hamba panjatkan kepadamu ya Allah. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan untuk hamba ya Allah. Kebahagiaan yang amat sangat. Dan terima kasih Engkau telah memberikan hamba suami seperti Irfan. Suami yang sangat baik, perhatian. Mungkin inilah takdirku ya Allah. Mungkin hanya Irfanlah jodohku. Hamba janji ya Allah, hamba akan berusaha untuk menjadi istri yang baik, istri yang soleha untuk Mas Irfan ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mana Sasha? Tadi dia yang nyuruh gue cepet-cepet pulang. Sekarang dia malah nggak ada. Halo sayang, udah pulang? Maaf. Sasa mana? Mama suruh siapkan makanan ya buat kamu. Sasa, Sasa, Sasa. Sasha nggak ada, Ma. Gak ada. Nggak ada, saya juga nggak ngerti lah. Tadi dia yang suruh aku buru-buru pulang. Sasa nggak ada di kamarnya. Kok bisa ya? Tadi Mama minta bawakan minum, dia nggak bisa, katanya ngantuk. Kemana lagi tuh anak? Silakan Pak. Ya. Sebenarnya capek banget nih. Lagian gimana sih? Kliennya Mas Wahyu ada-ada aja. Rapat kok di tempat clubbing.
gue harus ngomong sama lo. Sa, itu jam berapa? Harusnya tuh lo di rumah, urusin suami lo, urusin nyokap gue. Bukannya clubbing kayak gini. Syukurlah, Yosi kayaknya nggak denger apa yang gue bilang ke Devi tadi. Kalau gue cuma mau matrein yoga. Sa, jawab dong. Yos, sorry banget ya Yos. Ini tuh cuma pelarian buat gue. Soalnya yoga tuh sibuk terus, gue kan kesepian Yos. Ya nggak gini dong Sa caranya. Tunjukin. Syah denger ya, Aisyah itu perempuan yang baik. Dia istri yang baik sama suaminya. Mana pernah dia clubbing kayak gini? Kalau lu kayak gini terus, lu gak bisa balik lagi ke Aisyah. Lu mau? Hah? Pokoknya sekarang juga lu harus pulang. Gue gak mau lo tau di sini lagi. Iya Yos, gue pulang. Kenapa, Sa? Gue harus balik ya. Nanti gue telepon lo lagi. Ya, Sa. Sasa. Hebat kamu ya. Hah? Hebat kamu tuh. Dari mana kamu? Aku tadi dari... Yosi sudah ngasih tahu ke Mama. Dia ketemu kamu di clubbing. Benar begitu? Istri macam apa kamu tuh? Jam segini baru pulang, baru menikah kamu nih. Jeng Indah. Sasha tuh baru pulang, jangan dimarah-marahin terus. Kasihan kan? Oh iya. Ayo Sasha. Ya, Ma. Sasha, Mama tahu kamu tuh benar-benar kesel sama Yoga. Tapi kamu tuh harus jaga kelakuan kamu. Hati-hati. Kamu harus bisa menarik simpatinya Yoga. Jangan clubbing-clubbing mulu. Gimana dong kalau ketahuan? Ingat Sasha, jangan sampai gara-gara kelakuan kamu kita kehilangan kesempatan untuk menguasai harta Yoga. Ngerti kan? Ya sudah, sekarang kamu boleh istirahat sana. Pelangi. Hei sayang. Ini ngapain sih? Hei. Nih, lihat mama. Indahnya senyum kamu, Nak. Cantik banget sih. Astagfirullahaladzim. Ya, gosong deh. Ya ampun. Aisyah, kamu kenapa? Masakannya gosong, Mas. Udah nggak apa-apa. Sini, coba aku cobain. Biarpun gosong, tapi enak kok. Bikinan kamu. Banget sih harus masak-masak. Minyak. Panas. Tapi gue harus ngelakuin ini semua untuk Yoga. Wow, Sasha? Ini semua kamu yang siapin? Pinter kamu ya anak mama. Gini dong, ini baru namanya istri soleha. Dulu Aisyah juga nyiapin sarapannya Yoga. Tapi kan sekarang dia udah gak jadi istrinya Yoga lagi. Jadi harus kamu yang siapin makanannya Yoga. Semua kebutuhan Yoga. Oke? Iya, Ma, iya. Tapi, Ma. Tapi kenapa? Gimana kalau Yoga gak suka?
terus usaha aku sia-sia. Tenang, Mama punya solusi yang terbaik, ya. Nih, kamu lihat. Dengan jampa-jampi ini sedikit Mama taburin ke makanannya Yoga, lalu Yoga mencicipinya, kamu pasti bakalan lihat hasilnya. Yoga bukan cuma jatuh cinta sama kamu, tapi dia bahkan akan bertekuk lutut sama kamu. Mama taburin dulu ya, mumpung gak ada orang. Sebelum Yoganya datang. Oke. Yoga, sayang, selamat pagi. Lihat, nih aku bikinin sarapan untuk kamu. Sini yuk, makan dulu. Enggak deh, gue lagi buru-buru soalnya masih banyak kerjaan. Dan gue juga bisa makan di luar kok. Yoga, tunggu. Kemarin kamu marah-marah sama aku. Katanya kamu pulang malam tapi gak ada makanan. Aku sampai ditegor loh sama mama kamu. Ini aku udah susah-susah bikinin makanan, masa kamu gak mau makan sih? Dikit aja. Ya udah deh, dikit aja ya. Yaudah aku pergi dulu ya. Gak, Yoga tunggu. Ini makanannya belum selesai. Ada makanan dikit banget sih. Aduh. Ya udah, nggak usah dipikirin. Yang penting Yoga udah cicipin kan makanannya. Ya, tapi cuma dikit doang, Ma. Kalau aja Ji nggak bekerja gimana? Tenang aja, biar dikit pasti pengaruh, ya. Lain kali Mama akan campurin lagi ke makanannya Yoga. Oke? Sasa, temenin Mama yuk. Udah waktunya nih Mama beramal ke tempat biasa. Yuk. Males sama. Panas-panas gini ngapain ke tempat orang miskin? Mendingan Sasha hari ini pergi ke salon. Kamu tuh ya, Mama kan biasa bagi-bagi sembako. Jeng bisa kan pergi sendiri? Iya. Biar Mama pergi sendiri. Oke kan? Jampi Mama. Ayo Bapak. Kasih ya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sembakonya bermanfaat ya. Ya, sembakonya habis. Iya. Nanti ya. Saya mohon maaf sekarang nggak bisa ya.
Jangan pilih kasih dong, Bu. Pak Supir, Pak Supir. Aduh maaf banget, saya janji saya pasti akan kasih lagi. Pak Supir. Pak, Bu, tolongin dong. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Aisyah. Aisyah, gimana kabar kamu di sana? Alhamdulillah, Bu, semuanya sehat. Dan sekarang Aisyah lagi ada di rumah sakit, habis vaksinin Pelangi. Dan sejauh ini Pelangi juga sehat, Bu, alhamdulillah. Terus? Pak. Sini. Bu, bentar, Bu. Kayaknya Aisyah lihat Bu Indah pingsan deh, Bu. Aisyah, kamu jangan deket-deket sama dia. Dia itu jahat. Kamu hati-hati ya. Tapi kan Bu, gimana pun juga Bu Indah itu neneknya Pelangi. Tapi ya Aisyah. Udah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu Indah kenapa? Iya, Non. Nyonya dari kemarin keluarnya pusing, Non. Dan ini tadi pas waktu bagi-bagi sembako tiba-tiba pingsan, Non. Kok sendiri? Non Yosi sama Mbak Syasha kemana? Waduh, kalau itu saya sendiri juga kurang tahu, Non. Masalahnya mereka pada sibuk masing-masing. Kasihan Bu Indah. Kenapa tidak ada satupun keluarganya yang memperhatikan kesehatannya? Ya udah, kalau kayak gitu saya aja yang urus-urus semuanya ya. Iya, Non. Makasih banyak, Non. Saya juga bingung, Non. Saya juga harus ngapain. Ya udah, Bapak tenang aja. Kalau gitu saya ke tempat Nyonya dulu ya, Non. Permisi, Non. Di mana? Ibu sekarang ada di UGD rumah sakit. Tadi Ibu pingsan. Di UGD? Apakah Ibu mengalami pusing-pusing atau gampang capek akhir-akhir ini? Iya. Berdasarkan dari pemeriksaan awal, sepertinya Ibu harus periksa lebih lanjut. Seperti tes darah, CT scan, dan MRI. Karena kemungkinan ada indikasi penyakit yang lebih serius. Masa sih? Gak usah. Baru 3 bulan kemarin saya check up kok. Gak usah, gak perlu. Lagi pula saya gak ada yang ngurus. Anak saya sibuk, semua sibuk. Gak perlu lagi. Loh, tadi kan ada yang urus, Bu. Ada yang ngurus? Siapa? Aisyah. Bu, ini administrasinya udah saya urusin. Syukurlah Bu Indah udah sadar ya. Saya ikut seneng Ibu udah sadar. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Sekalian saya buatkan surat pengantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Dok. Terima kasih ya. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi. Diminum dulu, Bu. Kamu ya, saya gak suka ngeliat muka kamu. Apalagi sekarang, gak usah so baik sama saya, gak usah.
Saya yakin banget di dalam hati kamu pasti kamu seneng kan melihat saya sakit seperti ini? Seneng kan? Hah? Kamu gembira kan? Aisyah, jangan kamu pikir saya sakit parah. Enggak, saya nggak sakit parah. Saya cuma kepanasan, pingsan, jatuh. Cuman itu aja. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu sama Ibu. Lebih baik kamu sekarang pergi dari sini. Dengar nggak saya bilang apa? Lebih baik kamu keluar dari sini. Yang ada saya semakin sakit lihat muka kamu. Pergi. Pergi. Kok Aisyah sih? Aku lupa ingatan. Kenapa mesti Aisyah ya? Aisyah? Mas Irfan, kamu kenapa ada di sini, Mas? Iya, aku udah di sini jemput kamu dong. Kan kamu habis vaksin pelangi. Kamu kenapa? Kok mukanya seperti itu? Tadi aku ketemu sama Bu Indah. Tante Indah? Iya, Mas. Beliau tadi pingsan dan dibawa ke rumah sakit ini sama supirnya. Dan tadi juga aku sempat mengurus administrasinya. Tapi kenapa, Aisyah? Tapi Bu Indah malah mengusir aku, Mas. Aku gak nyangka dia segitu bencinya sama aku. Padahal kan itu semua udah berlalu lama ya, Mas. Ya udahlah, Aisyah. Kamu jangan masukin ke hati ya. Tante Ida kan orangnya seperti itu. Kamu gak usah pikirin lagi. Kita ngalah aja lah. Ya udah sekarang kita pulang ya. Kasihan Pelangi. Bu Indah mau kemana? Ibu harus menjalani tes lanjutan. Ini surat pengantar untuk Ibu. Gak usah. Saya mau pulang. Saya sehat. Tapi Bu Indah harus menjalani tes lanjutan itu, Bu. Gak ada tes-tesan. Saya bilang saya sehat. Saya harus pulang. Sengaja banget. Gak punya sopan santun. Ini kan rumah sakit. Sok banget. Mesra-mesraan. Pasangan yang menjijikan. Nyonya, dan Aisyah sama suami barunya mesra banget ya, Nya? Saya gak peduli. Iya, Nya. Bila saja kau beri kesempatan. Yoga, aku mau pergi ya. Orang tuanya temen aku ada yang baru meninggal, jadi aku pengen temenin dia. Kasian soalnya, Ga. Aku pergi ya. Padahal sih aku pengen happy-happy clubbing, Yoga. Yaudah, sebelum pergi kamu bikinin kopi dulu dong. Aduh, Ga, aku lagi buru-buru, ini aku udah telat banget soalnya. Kasian kan teman aku nungguin aku. Aku jalan ya. Dah, Yoga. Halo, Dev. Gue udah on the way ya. Clubbing kita. Yoga, kenapa kamu biarkan Sasa pergi sih? Hah? Temennya orang tuanya habis meninggal, masa aku larang sih? Mama tuh heran deh sama kamu. Kamu sama Sasa kan satu atap, satu rumah, kalian suami istri. Kenapa hubungannya dingin begini sih? Beda banget sama Irfan sama Aisyah. Mereka tuh mesra banget. Aisyah sama Irfan? Mama habis ketemu mereka? Iya, Mama ketemu sama mereka. Mereka mesra banget, Yoga. Mereka sengaja mamer ke Mama. Supaya Mama bilang sama kamu. Supaya Mama cerita. Makanya Yoga, tolong dong. Kamu jangan terlalu sibuk. Ajak Sasa, deketin Sasa. Lihat, karena kamu menjauh. Akhirnya Sasa cari hiburan keluar. Pokoknya Mama nggak mau lihat lagi ya. Sasa sendirian, kamu juga sendirian. Kalian berdua harus harmonis. Kalian tidak boleh kalah sama Irfan dan Aisyah. Titik.
kamu bilang sama Yoga, kamu nemenin temennya Yoga? Iya. Kok kamu bawa rokok sih? Bawa alkohol? Kamu habis clubbing lagi? Ma, maafin aku ya, Ma. Aku tuh cuma lagi cari kesibukan aja soalnya aku ngerasa jauh banget dari Yoga. Yoga masih aja nggak peduli. Padahal aku udah coba untuk ngedeketin diri sama dia. Oh gitu jadinya. Ya udahlah, perkataan Yoga nggak usah diambil hati ya. Tapi kayaknya Yoga emang nggak peduli sama aku, Ma. Dia sama sekali nggak ngehargain aku sebagai istrinya. Makanya kamu tuh cepet punya anak. Besok mama antar ya ke dokter buat cek ke kandungan ya. Mau ya? Ma, Mama nggak perlu repot-repot. Biar Mama Mira aja yang nganterin aku, ya? Tapi Sasa, kamu tuh... Jang, besok biar saya aja yang nganterin Sasa, ya? Iya deh. Aneh, kenapa sekarang aku jadi tidak bisa menolak apa kata-kata Jeng Mira? Ada apa sih sebenarnya? Kepala jadi pusing. Wah, bagus-bagus semua. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Ini semua berkat pernikahan Sasha sama Yoga. Aku jadi kaya lagi. Banyak sekali. Ma ini gimana, Ma? Tadi Mama denger kan? Mama Indah udah desak aku untuk cepet-cepet punya anak. Sasha, kamu tuh tenang bisa nggak sih? Datang selalu kalau nggak marah-marah, ngomel-ngomel. Kamu tenang aja, Sasha. Mama udah punya kenalan dokter kandungan terbaik. Jadi besok Mama akan bawa kamu ke situ, oke? Oke, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Oke. Aduh, kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Mama udah gak sabar nih, Mama pengen tahu. Gimana Bu Dokter? Hasilnya masih sama seperti hasil dokter sebelumnya. Kemungkinan Ibu Sasa sangat sulit untuk mendapatkan keturunan. Tapi dokter, apakah masih ada jalan lain? Bisa dengan cara bayi tabung. Tapi itu belum tentu berhasil. Kemungkinannya sangat kecil. Tenang, tenang ya. Mama pasti akan melakukan apapun. Yang penting kamu harus bisa hamil. Ya. Ya udah. Saya permisi dulu ya, Bu. Makasih. Silakan. Ayo kita duduk sini, duduk. Ini tempat peramal. Mama sengaja bawa kamu ke sini supaya dia ramal kamu. Mama pengen tahu kira-kira kamu ini masih ada kemungkinan bisa hamil nggak? Jadi kalau nanti Mama melakukan banyak hal itu nggak sia-sia. Benar juga sih, Ma. Ya, udah, kamu tenang aja. Kita tunggu dia datang. Maaf menunggu lama ya. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke rumah saya. Tuh kan, Mama bilang juga apa? Namanya peramal, kita belum ngasih tahu, dia juga udah tahu. Jadi Mama kan nggak salah pilih. Iya Nyai, saya mau nanya nih,
Kira-kira gimana ya? Apakah anak saya ini kira-kira masih ada harapan bisa hamil atau enggak ya, Nyai? Masih bisa. Tuh kan, Mama juga bilang apa? Tapi bukan sama suami sekarang. Maksud saya dengan suami berikutnya. Ini ngaco aja. Ini peramal apaan? Nggak mungkin. Anak saya nggak ada suaminya lagi. Cuman satu Yoga. Ayo. Nanya, dikasih tahu malah ngedumel. Sok tahu lagi. Pelangi, hari ini kamu temenin Mama ngajar ngaji ya? Aku nggak mau. Aku nggak mau diangkat sama orang lain. Ayo Yoga. Yoga? Ayo. Aku nggak mau. Yoga? Yoga, kamu kenapa? Kamu emang gak mau diangkat jadi anak? Aku nggak mau. Dan emangnya kamu gak mau punya orang tua? Enggak, Tante. Aku cuma mau ibu. Yoga. Ibu aku jemput di mana? Mereka bawa aku jauh. Tante, kenapa Tante bukannya ngangkat aku? Kata Ibu Panti, di panti ini kan cuma bisa anak-anak sampai 6 tahun. Nanti akan dipindahin ke panti lain. Tante maunya angkat aku. Kalau Tante angkat aku, nggak akan kemana-mana. Aku bisa cari ibu. Ya udah, nanti Tante coba omongin dulu sama Mirfan ya. Ya udah, kamu jangan sedih dong. Tante juga sedih kalau kamu sedih. Sekarang kita kumpul sama teman-teman kamu lagi ya. Kita belajar ngaji lagi. Ya? Yuk.